Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita berinteraksi secara virtual, mengawali kegiatan kita di semester genap. Dalam kajian duha yang kita laksanakan diwajibkan untuk mahasiswa angkatan 2021. Salawat dan salam untuk besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, pimpinan di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, kemudian adik-adik mahasiswa angkatan 2021 atau semester 2. Kemudian salam penghormatan kita untuk Ustadz kita pada pagi hari ini, Ustadz Zulfi Akmal LCMA, yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini dalam momentum kajian duha dengan tema adab dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melangkah ke kegiatan kajian duha, kita akan dengarkan tilawah Al-Quran oleh Saudari Reza Maisarah dari Kebidanan. Kepada Saudari Reza Maisarah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Reza Maisarah. Untuk minggu selanjutnya yang akan tilawah itu sudah ada yang mendaftar. Nanti adik-adik yang tilawah, baik yang semester gasal kemarin dan yang nanti di semester genap, kita akan buatkan sertifikat khusus tampil tilawah untuk penguatan SAPS di fakultas atau di universitas. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Zulfi Akmal. Nanti pertanyaan silakan ditulis di chat Zoom ya. Silakan, nanti Ustadz akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan. Oke, jangan lupa ini tugasnya adalah mencatat resume apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Rektor yang kita muliakan, Ibu Bapak dosen yang kita hormati serta adik-adik yang mahasiswa yang kami cintai. Sengaja kita pilihkan kajian kita pada hari ini tentang adab menuntut ilmu karena sepertinya banyak bersinggungan atau kita menemukan masalah seperti ini belakangan ini. Beberapa hari lalu saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, kenapa pada saat sekarang ini pelajaran agama itu sangat mudah kita dapatkan dari sana sini di YouTube, ya, media sosial kita mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan agama ini. Tetapi yang terjadi justru orang semakin jauh dari agama, kemudian pengetahuan agamanya justru digunakan untuk perdebatan dan banyaknya pertengkaran sesama kaum muslimin. Lalu saya jawab dengan ringkas, karena kita menuntut ilmunya tanpa ada adab. Ya. Karena begitu juga yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Karena ilmu agama ini khususnya mesti kita pelajari dengan cara yang benar, baru dia akan mendatangkan manfaat. Ya, dan saya yakin ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu, bukan ilmu agama saja. Dan jadi yang kajian kita ini bisa digunakan untuk seluruh ilmu. Ya. Sebelum untuk pembukaannya saya sampaikan sebuah syair yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Ala la tanalul ilma illa bisittah sa'unbika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustazin wa tuli zamanin. Kata Imam Syafi'i, ingatlah kamu tidak akan meraih ilmu melainkan dengan 6 perkara atau 6 syarat yang harus dipenuhi. Aku akan ceritakan kepadamu semua itu dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, semangat tinggi. Yang ketiga, ulet dan tabah. Yang keempat, punya biaya. Yang kelima, bimbingan guru. Dan yang keenam adalah membutuhkan waktu. Jadi tidak ada yang didapatkan dengan instan. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, kebanyakan orang pada saat ini sifat instan inilah yang paling berbahaya. Makannya mau yang instan, belajarnya juga yang mau yang instan, tetapi gizi dan kenyangnya ingin dirasakan dengan makanan yang didapatkan dengan cara yang bukan instan begitu, dengan berletih-letih dan bersusah payah. Oleh karena itu, dari hal yang sudah kita sebutkan tadi itu, ulama menjelaskan yang paling penting sekali pertama harus dimiliki oleh seseorang dalam menuntut ilmu, ya, supaya adabnya terpenuhi dengan adab yang benar, yaitu mulai dari hatinya baiki. Maksudnya niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibnu Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi hanya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti amal perbuatan kita menjadi benar sesuai dengan aturan sebenarnya, karena itu sajalah harusnya niat yang ada di dalam hati kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yaitu sabar. Menuntut ilmu setelah kita memiliki niat yang ikhlas, harus dengan cara sabar, karena tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan dengan instan. 2-3 kali pelajaran kemudian kita kuasai. Dan inilah sayangnya yang kebanyakan ada pada diri penuntut ilmu belakangan ini.
Mereka ingin sekali 2-3 pertemuan dalam daurah, kemudian mahir langsung di dalam bidang ilmu ini dan di bidang ilmu itu. Padahal ulama dulu mempelajari itu bertahun-tahun, kemudian juga tidak tidur, tidak mengenal siang dan malam, panas dan dingin. Apa kata Imam Sya'bi ketika dia ditanya oleh orang, min aina laka hadzal ilm kulluhu? Dari mana seluruh ilmu yang kamu miliki ini? Karena Imam Asy-Sya'bi itu ilmu yang paling sedikit dia miliki adalah ilmu syair. Dan kalau dia diminta untuk menyampaikan syair 1 bulan, maka tidak akan ada yang terulang satupun. Saking banyaknya maklumat syair yang dia miliki. Padahal itu adalah informasi atau ilmu pengetahuan yang paling sedikit dia miliki. Bagaimana pula kalau dia bercerita tafsir dan hadis ya. Saking cerdasnya dia, kalau dia pergi ke pasar, dia tutup terlebih dahulu telinganya dengan kapas supaya dia tidak mendengar apa yang diucapkan orang di pasar. Kalau dia dengar langsung pula dia hafal begitu. Lalu apa katanya? Kok bisa dia secerdas itu? Qala binafil i'timad, ya. Dengan tanpa menyandarkan atau bersandar pada diri sendiri atau terlalu pede begitu. Atau dalam makna lain juga tidak menyandarkan atau mengharapkan orang lain. Dia langsung terjun begitu. Ya, kalau ibarat mahasiswa sekarang dia tidur di rumah, nanti dia tanya saja catatan dari temannya atau dia minta penjelasan dari teman di tempat kosnya begitu. Ini dihindari oleh Imam Asy-Sya'bi. Dia langsung yang menekuni ya mendapatkan ilmu tersebut. Selanjutnya berjalan menjelajahi penjuru negeri. Dia kian kemari untuk mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah kita cukup sekarang saat pergi ke satu tempat saja, ke sebuah universitas, kita bisa menemukan segalanya di sana. Karena para ilmuannya sudah berkumpul dalam satu tempat. Kemudian sabar, ya. Seperti sabarnya benda mati. Jadi as-sabru sabrun kasabril jamad ya, atau ada juga mengatakan dalam riwayat lain sabru kasabril himar. Sabar seperti sabarnya keledai. Ya, orang Arab menjuluki keledai itu sebagai Abu Sabr, ya, binatang yang sangat penyabar. Jadi dia dalam menuntut ilmu sesabar itu. Kemudian wabukur kabukuril hurab. Berpagi-pagi seperti bersegeranya burung gagak untuk mencari rezeki. Ya, tidak ada yang tidur setelah subuh atau bergadang di malam hari kemudian setelah siang baru terbangun. Tidak ada penuntut ilmu yang seperti itu. Tetapi mereka bahkan justru bangun sebelum subuh dan sudah memulai aktivitasnya dengan serius. Begitulah baru orang akan bisa mendapatkan ilmu yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Tidak ada waktu terbuang percuma. Ya, jangankan untuk main game kemudian menonton film Korea dan yang lain-lain, ya, untuk hal-hal yang bersifat bermanfaat tetapi itu bisa diwakilkan, maka para ulama akan mewakilkan kepada yang lain. Oleh karena itulah kita pada hari ini seharusnya semakin mempunyai ilmu yang banyak. Kenapa? Semuanya bisa kita wakilkan. Mencuci bisa kita wakilkan kepada mesin atau kita antarkan ke laundry. Makan cukup dengan membeli di tempat catering. Kemudian mensetrika juga bisa di laundry dan yang lain-lain. Menyapu kita bisa pakai vacuum cleaner. Ini seharusnya banyak waktu kita serius untuk kita gunakan dalam mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata justru dilakukan hal itu cuma untuk memperbesar diri ya, atau menggemukkan dan menyenangkan diri. Dan ini sangat bertentangan dalam sebuah syair atau pantunnya orang Minang mengatakan seperti ini ya. Dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh penuntut ilmu sekarang. Apa itu? Ya, mengaji kaparabe, batanak di bawah batang kapuak. Biar kaji nak dapat asa badan lagi kapuak. Ya, nauzubillah dari seperti itu. Ya, ulama-ulama dulu atau para ilmuwan dulu, bukan ulama Islam yang mempelajari ilmu agama saja, tetapi yang lain-lainnya juga. Silahkan antum semuanya baca dalam sejarahnya. Mereka sangat menggunakan waktu hidupnya itu dengan semaksimal mungkin. Salah satu contohnya Ibnu Taimiyah itu menyuruh cucunya membacakan buku ketika ia lagi berada di toilet.
Ibnu Taimiyah itu ada 3 generasi ya. Kakek, bapak, cucu itu gelarnya sama-sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kakek ini ya, ketika dia masuk ke dalam toilet untuk melaksanakan hajatnya, dia suruh cucunya untuk membacakan buku di luar toilet itu, supaya ketika dia aktivitas di dalam toilet tetap bertambah ilmunya. Sebegitunya orang dalam bersemangat menuntut ilmu sehingga tidak ada waktunya yang terbuang. Ibnu Yais selama puluhan tahun disuapkan makannya oleh adik kandungnya karena asiknya belajar. Ya, disuapkan makannya begitu, sehingga dia sering bertanya, apakah saya sudah makan begitu, karena dia tidak tahu apakah dia tadi itu sudah makan atau belum. Kemudian Muhammad bin Salam membeli pena seharga 1 dinar. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Di dalam majelis gurunya ketika dia menulis begitu, patah penanya itu, kemudian dia teriak kepada teman-temannya, siapa yang mau menjual penanya 1 dinar? Lalu berterbangan pena kepada dia karena dibeli semahal itu. Kenapa dia beli begitu? Supaya jangan luput kesempatan untuk mencatat dari gurunya. Kemudian ya ini yang lebih anehnya, tetapi ini juga tidak perlu antum contoh sedemikiannya. Ibnu Rus yang terkenal itu ya, atau orang barat menyebutnya Averus, apa katanya, ada 2 masa, 2 waktu yang aku sesali dalam hidupku ini. Yang pertama adalah ketika ayahku meninggal, aku sibuk untuk mengurus jenazahnya sehingga 1 hari itu aku terhalang untuk membaca dan menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah ketika dia duduk bersanding dengan istrinya di hari pernikahannya itu. Ya, dan kata istrinya, aku lebih cemburu dengan buku-bukunya daripada dengan 3 orang madu. Lebih baik dia memaduku dengan 3 orang perempuan lagi daripada dengan buku itu. Ya, sebegitu seriusnya dia di dalam menuntut ilmu. Makanya tidak heranlah pada hari ini peninggalan ilmunya itu mencerahkan umat. Ya. Kemudian ikhwati fillah yang keempat adalah mengamalkan ilmu yang sudah diketahui itu. Ya, baru dia akan bermanfaat di dalam diri kita. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, man amila bima alima warasahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Ya, umpamanya sekarang antum mendapatkan suatu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali di pagi hari, maka nanti di akhirat dia akan melihat pahala yang sangat besar sekali. Tidak ada yang lebih besar daripada itu kecuali orang yang membacanya lebih banyak daripada 100 tadi itu. Jadi kita amalkan umpamanya itu, kita rutinkan sekian hari, insya Allah nanti Allah akan bukakan lagi kepada kita ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya kita tak tahu, ya, dan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal dan memahaminya. Selanjutnya apa kata di dalam ungkapan lain, man amila bima alima futiha lahum ilmun ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, dibukakan untuknya ilmu yang belum ia ketahui. Nah, maka semangatlah untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui kalau kita berharap untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Lalu dalam sebuah riwayat Abu Darda pernah berkata, ini sahabat Rasulullah ya, dia berkata, inna awwala ma ana mukhasimun bihi ghadan ya'ni yaumal qiyamah ayyuqala li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta bima fima alimta. Qatadah berkata, Abu Darda pernah menuturkan suatu perkataan, sesungguhnya perkara yang pertama sekali diperkarakan terhadap diriku besok nanti, maksudnya di hari kiamat, adalah ditanyakan kepadaku, wahai Abu Darda, sungguh engkau telah mengetahui, lalu bagaimana amalmu terhadap apa yang telah engkau ketahui itu. Ya, hadis yang terdapat di dalam Musannaf Abu Syaibah, atau ini disebut dengan asar ya. Kemudian selanjutnya, bahaya tidak mengamalkan pengetahuan yang sudah kita miliki itu. Dalam sebuah ungkapan ya, ini bukan hadis, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
Ya, ilmu tanpa diamalkan dengan diikuti dengan amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tanpa diikuti dengan amal bagaikan pohon tanpa buah. Kemudian juga dalam sebuah syair yang terkenal, wa alimun bi ilmihi lam ya'malanna mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tidak mengamalkan pengetahuannya, lebih duluan diazab daripada penyembah berhala. Ya. Jadi berbahaya. Kita sudah tahu tapi tidak diamalkan, apalagi amalannya bertentangan dengan ilmu yang kita ketahui tersebut. Selanjutnya yang kelima, adab seorang menuntut ilmu itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya, ilmu apapun mesti seperti itu kita, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang di atasnya menceritakan tentang hutang piutang, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Ya, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memasukkan ilmu kepada kita dengan caranya. Dengan kadang-kadang dengan tanpa kita sadari, ya, kita mempunyai kesempatan untuk mengetahui perkara yang penting bagi kita, baik untuk dunia kita maupun di akhirat kita. Tapi kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, capek pun mencarinya tidak dapat. Dan boleh jadi ya kalau kita merasakan ya selama ini saya sudah berusaha tapi kok tidak bisa dapat, berarti boleh jadi ada dosa yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian para ahlinya atau ulama-ulama besar mengatakan, orang bijak mengatakan bertambahnya ilmu pada orang jahat seperti menambahkan siraman air di pokok pare. Ya, ziyadatul ilmi fi rajuli su'i ka ziyadatil ma'i fi usulil hanzalah. Fi usulil hanzal. Kullama izdada rayyan izdada mararatan. Setiap kali siraman bertambah pula pahitnya. Ya, jadi begitu kalau ilmu ada pada laki-laki atau seseorang yang mempunyai sifat jelek, justru akan menambah kejahatan yang akan dia lakukan. Selanjutnya, ikhwati fillah, yang keenam, adab dalam menuntut ilmu serius dan teliti. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbu idza 'amila ahadukum amalan ayyutqinah." Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka bila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia menyeriusinya, ya, atau profesional di dalam bidangnya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, apapun profesi dan bidang yang kita geluti di dalam keilmuan ini, betul-betul kita pelajari dari A sampai Z-nya dengan sempurna, dan itu pasti akan mendatangkan manfaat. Apalagi kita di zaman yang spesialis ini, spesialisasi begitu ya, apapun harus spesialis ya, maka harus masing-masing kita serius. Yang mempelajari komputernya harus dengan serius, yang kedokteran apalagi karena ini akan menyangkut nyawa orang nantinya, kemudian yang ekonomi, yang peternakan dan yang lain-lainnya. Setiap kita serius dengan ilmu yang kita kuasai. Jangan sampai kita nanti sudah berani untuk menyatakan diri kita sebagai sarjana anu begitu, padahal kita tidak mempunyai keahlian yang betul-betul bisa diandalkan di sana. Kemudian orang mengamanahkan dan mempercayakan suatu perkara kepada kita, ternyata kita tidak bisa melakukan secara profesional, atau di dalam bidang kedokteran umpamanya terjadi malpraktek, maka tanggung dosanya oleh kita nanti. Karena itu, apapun yang kita hadapi, maka diseriusi, insya Allah pasti akan mendatangkan keberkahan dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya rajin mengulang. Di sini ini yang paling banyak permasalahan muncul. Ya, kenapa? Kita balik lagi kepada perkataan sebelumnya, yaitu karena kita zaman instan, semuanya ingin instan, seperti bikin mie instan, ya, tinggal disiram dengan air jadi, kemudian dimakan. Cuma gizinya bahkan yang terdapat di dalam mungkin lebih banyak penyakitnya dan sekedar mengenyangkan perut daripada gizi yang akan bermanfaat untuk tubuh kita.
Begitu juga kita di dalam menuntut ilmu, tanpa kita mengulang tidak ada gunanya. Ya, saya pernah mengeteskan atau mengajarkan ilmu bahasa Arab kepada para mahasiswa ini. Ya, saya katakan setiap pelajaran subjudul yang saya sampaikan diulang 30 kali bacanya. Ya, kemudian dia cuma mengulangnya 2-3 kali, kemudian dia sudah bosan. Nah, kalau demikian tidak akan bisa. Kenapa? Karena ilmu itu persis seperti membuat bangunan rumah ini. Kalau dasar bawahnya itu kokoh, ke atasnya bisa kita bangun semegah apapun. Tetapi kalau dasar di bawahnya itu goyang-goyang, ya, maka dia juga tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Dan untuk menanamkan dasar, ketika membangun sebuah gedung besar, yang paling lama itu adalah bikin membuat pondasinya, dan ditunggu dulu dia mengeras, baru bisa diteruskan ke atas. Tidak bisa langsung saja. Begitulah kira-kira ketika kita menuntut ilmu, diawali dengan dengan kerja keras, banyak mengulang-ulang. Dari Ahmad Ibnu Furat yaqul, ya, seorang ulama Ahmad Ibnu Furat, dia berkata, senantiasa lam nazal nasma'u suyukhana yadhkuruna asya'a fil hifzi fa ajmi'u annahu laisa syai'un ablagha fihi illa kasratun nazar, ya. Wa hifzul laili ghalibun ala hifzin nahar. Senantiasa kami mendengar tentang syekh-syekh kami di mana mereka menyebutkan sesuatu yang menguatkan hafalan. Ya, ini ulama-ulama besar dulu. Dia mengatakan, apa itu yang akan menguatkan hafalan? Lalu mereka sepakat bahwa tidak ada satupun yang lebih mantap selain banyak mengulang. Itulah yang akan menguatkan ilmu, mengokohkannya di dalam fikiran dan pemahaman kita. Ya, tidak ada 2-3 hari belajar kemudian langsung hebat. Dan itulah herannya orang sekarang, ya, ada menghafal Al-Quran 2 bulan hafal 30 juz, 40 hari hafal. Ini omong kosong semua, dan intinya pasti bisnis, ya. Kalau orang betul-betul menghafal Al-Quran pasti membutuhkan waktu bertahun, ya. Tidak mesti juga bertahun-tahun, tapi bertahun lah begitu, ya. Tidak mungkin berbulan-bulan saja. Oleh karena itu, makanya harus butuh waktu, ya, karena harus diulang sebanyak-banyaknya. Dan menghafal di waktu malam mengalahkan hafalan di waktu siang. Maksudnya hafalan di waktu malam itu lebih mudah lengketnya dan lebih lama tahannya. Ini kata ulama dulu. Dan ketika Imam Bukhari ditanya juga oleh orang tentang hal itu, dia mengatakan, kenapa kok bisa hafalannya sekuat itu? Apa katanya? Karena selalu memurasah atau mengulang-ulang terus. Itulah yang akan menjadikan ilmu itu mantap di dalam pikiran. Sehingga dia, karena ilmu dasarnya sudah kuat, maka akan mudah yang lain-lainnya untuk masuk. Sekali dengar saja sebuah 100 hadis dibacakan oleh orang, langsung lengket 100-100-nya, bahkan dengan urutan seperti yang dibacakan oleh orang tersebut. Ya, saking kuatnya daya ingat dan daya hafal mereka. Tapi itu tidak datang dengan sendirinya, atau seperti yang dibayangkan oleh orang karomah begitu, ya, bukan demikian. Tetapi karena sebelumnya dia memang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ada dalam teorinya 1 kali 10 kali 1, 10 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 10. Ya, artinya satu pelajaran kita ulang 10 kali itu jauh lebih baik daripada 10 pelajaran diulang 1 kali saja. Nah, kemudian yang ke-8, tadi yang ke-7, ya, yaitu rajin mengulang. Yang ke-8 melalui bimbingan guru dan beradab kepada guru. Nah, ini mustahil seseorang bisa menjadi alim dengan melihat YouTube saja. Siapa yang akan membimbingkan kepadanya? Ini urutan 1, 2, 3 begini susunan ilmu pengetahuan itu. Nah, inilah makanya juga kita banyak bertengkar pada hari ini, karena susunan keilmuan di dalam dirinya kocar kacir, ya, kalangkabut begitu. Oleh karena itu dia mesti dibimbing oleh guru yang terpercaya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ya'lam annal ustaza fatihun wa musahhilun.
wa tahsilu ma'ahu ashalu arwah, ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya guru itu adalah pembuka yang tertutup dan memudahkan yang rumit. Mendapatkan ilmu dengan adanya bimbingan guru akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Itu kata Imam Al-Ghazali, yang dia itu adalah ilmuwan yang sangat hebat sekali. Kemudian Abu Hayyan di dalam sebuah syairnya dia berkata, langsung saja kita sampaikan artinya. Anak muda mengira bahwa buku membimbing orang yang mau memahami untuk mendapatkan ilmu. Dikira cukup dengan dengan buku saja. Padahal orang bodoh tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat kesulitan yang membingungkan akal orang pintar. Seperti umpamanya gini, walaupun dia itu ditulis di dalam bahasa Indonesia, tetapi belum tentu kita bisa memahami. Contoh, kita yang tidak mempelajari ilmu kedokteran, ketika kita baca buku-buku kedokteran yang dia ditulis dengan bahasa Indonesia, pasti kita bingung. Kenapa? Karena kita belum ada dasar untuk membacanya, istilah-istilahnya belum kita ketahui. Begitu pula lah ketika mempelajari ilmu agama. Maka aneh sekali ketika seseorang sudah merasa alim dengan cuma sekadar membaca tanpa ada dibimbing oleh guru. Kemudian jika kamu menginginkan ilmu tanpa syekh, niscaya kamu tersesat dari jalan yang lurus. Pasti kita tersesat. Perkara-perkara menjadi rancu atasmu sehingga kamu lebih tersesat daripada Tuman Al-Hakim. Ini Tuman Al-Hakim ini ada seorang yang dia ini mempelajari ilmu kedokteran tanpa dibimbing oleh guru. Dia baca sendiri, kemudian dia mendapatkan sebuah hadis, ya, habbatus sauda dawaun likulli da, begitu. Ya, bunyi hadisnya begitu. Habbatus sauda itu obat dari segala penyakit, begitu. Tapi dia salah, waktu itu bahasa Arab tidak ada titik dan tidak ada baris. Habbatus sauda itu dia baca hayyatun sauda, ya, dikasihnya 2 titik. Yang hayyah itu artinya ular. Jadi dari habbatus sauda yang kita sudah kenal, banyak orang menjual di herbal sekarang, diganti dengan hayyatus sauda, ular hitam itu obat dari segala penyakit katanya. Maka dia cobakan kepada orang, maka banyak korban berjatuhan gara-gara dia salah paham, yaitu yang disebut dengan malpraktek kalau istilah kedokterannya. Jadi ini mesti melalui ajaran atau bimbingan guru. Kalau tanpa diajari oleh guru, maka kita bisa lebih sesat daripada Tumal Hakim tadi itu, yang belajar dari sekedar baca-bacaan. Kemudian adab ulama kepada gurunya bagaimana dulu? Bagaimana? Ini adab yang paling tinggi, ya, diajarkan oleh ulama sampai sebegininya, dan kita bandingkanlah dengan diri kita pada hari ini. Adakah kita beradab kepada guru kita? Dan oleh karena itu juga maka tidak disalahkan ilmu yang kita dapatkan tidak ada berfaedah atau tidak terlalu membawa keberkahan. Imam Abu Hanifah tidak pernah berselonjoran di dalam rumahnya ke arah rumah gurunya. Cuma bayangkan, bukan di depan gurunya. Kita sekarang berselonjoran di depan guru. Ini dia tidak pernah berselonjoran di depan di rumahnya menghadap ke arah rumah gurunya. Padahal jarak rumah gurunya yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman itu sejauh 7 sikah. 7 sikah itu lebih dari 7 kilo sekarang lah, gitu. Ya. Sebegitu, 7 kilo jarak rumahnya, tidak mau dia menselonjorkan kaki ke arah rumah gurunya. Kemudian Imam Syafi'i membalikkan lembaran kitab dengan sangat hati-hati, ya, pelan-pelan begitu, supaya tidak kedengaran oleh gurunya Imam Malik. Ya, makanya dia menjadi ilmuwan yang luar biasa seperti itu. Khawatir bunyinya itu mengganggu beliau yang lagi mengajar atau hilang konsentrasinya. Kita sengajakan sekarang tuh, ya, membalik buku dengan keras begitu. Kemudian juga muridnya Imam Syafi'i, karena perlakuannya seperti itu, maka murid-muridnya juga memperlakukan beliau dengan sangat terhormat. Apa kata salah seorang muridnya? Aku tidak berani minum di depan Syafi'i karena khawatir kedengaran bunyi air itu, ya. Karena menghargai gurunya, sampai minum pun dia tidak berani di depan gurunya. Mungkin kita tidaklah perlu pula sedemikiannya, tetapi, ya, hal-hal yang menyerupai atau dengan tujuan menghargai guru itu mesti kita miliki supaya ilmu kita menjadi berkah. 2 lagi,
Ya, yang kesembilan adalah memilih teman yang baik. Nah, ini penting sekali di dalam menuntut ilmu karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan adalah kalian itu bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, jujur, ya. Karena apa? Karena dalam sejarah kita banyak menemukan bahkan banyak sekali orang-orang tersesat dari jalan yang benar karena salah pilih teman. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang fikih pertemanan, ya. Kemudian juga Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Wala ta'du aynaka anhum zinatal hayat turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Ya, jadi kita mengacuhkan teman kita yang baik, yang soleh-soleh. Justru kita mencari teman yang tidak baik. Karena apa? Karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Nauzubillah dari sifat demikian. Karena itu adalah ambang atau salah satu pintu menuju kesesatan. Kemudian mengikuti teman yang mengikuti teman itu sudah merupakan sunatullah, ya, kondisi alamiah. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu mengikuti agama atau tabiat akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan kawan dekatnya. Kemudian juga anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang tak perlu kita tanyakan siapa dia sebenarnya, tapi tanyakan siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang ia temani. Kalau temannya itu adalah orang yang suka merokok, insya Allah tanpa sengaja mau tak mau dia akan menjadi perokok juga. Apalagi yang pemabuk, nauzubillah, ya. Dan orang yang berteman dengan teman-teman yang rajin belajar, ya, serius menuntut ilmu, ke masjid sholat 5 waktu sehari semalam, dia juga akan terbawa pasti seperti itu juga. Terakhir, ikhwati fillah, adab menuntut ilmu memulai dari dasar yang ringan dan yang terpenting terlebih dahulu. Yang ke-10, ya, itu dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Nah, inilah ketumpang tindihan yang terjadi ini menjadikan seseorang tidak memahami agamanya dengan benar, ya, tunggang langgang terbalik-balik pemahamannya itu. Apa kata Imam Bukhari? Ar-Rabbani alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ulama Rabbani itu adalah ulama yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar-besarnya. Ya, sebelum sudah pemikiran ke sana ke sini, mulailah terlebih dahulu dari bersuci, ya, mulailah dari sholat terlebih dahulu, ya, hal yang ringan-ringan, membaca Al-Quran yang betul, tidak usah berdebat tinggi-tinggi dan kian kemari, padahal ilmu dan dasarnya tidaklah kokoh gitu. Kemudian tidak menyibukkan diri dengan perkara yang diperdebatkan ulama. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Kalau tidak jelas maka tinggalkan saja. Ya, jangan kita karena ingin keren begitu, belum apa-apa kita sudah menceburkan diri kepada perdebatan, padahal itu tidak ada guna sama sekali selain memecah belah kita dan menjadikan kita bodoh, ya, tidak mempunyai kesempatan mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan dan kita bisa lanjutkan dengan dialog, ya. Fadhal. Seperti tadi itu, ya, seluruh ulama mengatakan supaya kita tidak lupa terhadap apa yang sudah kita ketahui itu banyak diulang-ulang, ya, diulang-ulang terus. Nah, dan makanya coba kita lihat
kalau ilmu itu yang berbentuk terapan seperti ilmu kedokteran, ini dokter yang canggih itu semakin banyak jam terbangnya dalam memeriksa orang ya, apalagi mengoperasi, maka dia semakin mantap begitu. Begitu juga dengan ilmu, semakin banyak kita ulang-ulang terus, maka dia akan semakin lengket. Sampai-sampai kita seperti Qul Huwallah dan Al-Fatihah itu insya Allah tidak akan hilang lagi seumur hidup. Kenapa? Karena sudah sekian kali kita ulang. Ya, makanya ada ulama-ulama khususnya ini yang pelajari ilmu agama, ada dia cuma fokus kepada satu kitab, tetapi kitab itu betul-betul hancur sama dia dari A sampai Z, dari muqaddimah sampai khatimah, tapi dia seolah-olah mempunyai sudah membaca banyak buku-buku yang lain. Kenapa? Karena yang satu ini kokoh sekali dia miliki, maka ketika dia bertemu dengan ilmu yang sejenis mudah saja bagi dia menangkap. Saya kasih contoh begini. Satu-satunya film yang saya suka menontonnya itu adalah film silat-silat begitu ya, karena menurut saya itu ada unsur pelajarannya. Saya bawakan kungfu Cina itu ada contohnya, seorang tokohnya itu hebat sekali ya. Saking hebatnya dia, sekali lihat jurus orang dia bisa menguasai jurus seperti itu, bahkan lebih hebat lagi daripada orang tersebut. Kenapa? Karena dia mempunyai tenaga dalam yang luar biasa. Tenaga dalam ini kan sebagai ilmu dasar dan ilmu inti dari segala seluruh ilmu. Kalau seseorang mempunyai tenaga dasar yang luar biasa, maka ilmu apapun akan mudah dia tangkap. Begitulah kira-kira. Jadi supaya yang sudah kita ketahui itu betul-betul mengakar pada diri kita dan dia bisa menjadi magnet bagi ilmu yang lain, maka diperbanyak mengulangnya. Jangan berhenti setelah kuliah, berhenti begitu ya. Yang sebenar-benarnya belajar itu justru setelah kita kuliah ya. Setiap saya selalu diperhatikan ya. Kalau kami pada waktu sidang doktor itu, apa kata pembimbingnya atau dosen-dosen yang menyidang itu, hari ini baru kamu betul-betul mulai betul-betul menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada hari ini kamu sudah bisa belajar dengan sendiri. Kalau sebelum ini kan mesti dibimbing-bimbing. Jadi betul-betul menuntut ilmu itu justru baru setelah doktor begitu. Kalau sebelumnya apa? Kalau belum doktor maka jangan berpuas diri dulu. Itulah kira-kira. Dan mesti kita ulang terus apa yang sudah kita ketahui. Jangan biarkan setelah selesai ujian, selesai pula perkaranya. Kebanyakan penuntut ilmu kan begitu sekarang. Kita justru setelah ujian semakin kita serius untuk banyak mengulang. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, cobakanlah ilmu yang seperti itu justru yang lebih lengket. Ya, ilmu yang kita ulang dengan penuh kesadaran tanpa ada intimidasi dan tekanan dari pihak kuliah, itulah sebenarnya ilmu yang akan menjadi ilmu bermanfaat dan penuh berkah pada diri kita. Cobakanlah, insya Allah akan pasti mendapatkan apa yang saya katakan. Ya, ini kan ilmu luas ya. Ilmu apa yang kita miliki tergantung spesialis kita masing-masing. Salah satu yang sangat pelajaran yang sangat berkesan bagi saya ketika membaca itu buku Andrea Hirata yang pertama, Laskar Pelangi ya. Ini antum semuanya coba baca juga buku itu dan ulang. Di bagian ketika si Lintang itu, ya, kan ada anak yang cerdas itu yang dia yang putus sekolah karena ayahnya meninggal hanyut di lautnya. Dia setiap apa yang dia alami di dalam hidupnya itu dipadukan dengan ilmu yang sudah dia dia ketahui. Contoh umpamanya ya, ketika saya tidak mempelajari fisika ya, saya tidak terlalu paham, tapi dia bisa menjabarkan dengan ringkas dan enak di sana itu. Sebenarnya ini kan keahlian Andrea Hirata itu. Ketika umpamanya kapal berlabuh begitu, ini ada tekanan dari kapal dan ada
entah apanya lah begitu, tapi yang dia jelaskan tentang ilmu fisikanya begitu. Ini setiap ilmu yang kita miliki ya hubungkan dengan kenyataan-kenyataan hidup, maka dia akan lengket begitu. Ya kalau saya umpamanya ini tentu kalau ilmu agama sangat mudah sekali begitu. Apapun yang kita hadapi bisa kita hubungkan dengan saya ini sekarang lagi dalam ayat apa, dalam kondisi begini ini hadisnya apa nih, ya gunting kuku teringat hadis hadis tentang gunting kuku. Ketika masuk keluar WC teringat hadisnya, ya masuk masjid apalagi, kemudian dalam waktu makan teringat pula, dalam memandang ini teringat hadisnya. Begitulah ya, kita hubungkan semuanya. Yang bagian yang dokter kalau seperti ini di dalam ilmu kedokteran. Insya Allah kalau ilmu seperti itu dia akan bisa diterapkan, terutama sekali ketika yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ya langsung kita terapkan apa yang kita ketahui dengan kenyataan hidup. Nah, itu dia akan menjadi bermanfaat. Ya, saya sangat senang sekali kalau setiap orang berbicara itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, ketika kita ngumpul-ngumpul begitu ada permasalahan, apa kata orang ahli farmasi, ini begini nih. Kemudian kata yang ahli fisika begini, secara kimianya begini. Nah, berarti dia ilmunya hidup, bukan sekedar teori yang ada di dalam otaknya, tak tahu dia cara mentadbikan atau menerapkan dalam kehidupan. Nah, dan ini caranya dengan mumarasah, dengan membiasakan dan mencobakan. Ya, jangan dibiarkan ilmu itu cuma hinggap atau bersemayam di dalam pikiran, tapi istilahnya apa, membumikannya, menyatakan dalam kehidupan. Allahu a'lam. Jelas ya, kita orang berbicara sesuatu, kemudian sesuatu itu yang bermanfaat. Ada hal-hal yang luput di sana, kemudian kita tidak memberikan penjelasan, apalagi itu akan membahayakan dunia dan akhiratnya, maka kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, seperti itu memang adanya itu. Jadi kita jangan pelit-pelit dengan masalah ilmu ini, apalagi kalau orang datang kemudian menanyakan tentang sesuatu, sementara kita mempunyai pengetahuan tentang hal itu dan bisa memberikan bantuan dan kita pelit. Nah, ini juga orang yang menyembunyikan ilmunya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apakah benar hadis tentang sesungguhnya orang itu lebih baik daripada ibadah orang bodoh? Benar, ya ini bukanlah hadis, ya, tetapi ungkapan saja. Tetapi itu kan menjadi kenyataan. Kenapa? Orang bodoh ketika dia umpamanya beribadah itu boleh jadi ibadah yang dia lakukan itu sebenarnya bukanlah ibadah, tapi maksiat, bentuknya saja ibadah. Kenapa? Karena dia tidak tahu aturannya. Kita ibadah itu ibarat makan obat, ya. Ada dosisnya, ada aturannya, waktu dan segala macamnya. Ketika umpamanya orang bodoh memakan obat, ya, kata dokter kamu ini demam segini gini, ya makan Panadol cukup 1, umpamanya gitu kan, dia dimakannya 7 langsung, ya kan akhirnya ke kuburan dia. Ibaratnya kayak gitulah. Ya, ketika seseorang ibadah, ada orang ibadahnya sederhana saja, tapi dia mendapatkan pahala tinggi, ya, kemudian keridhaan dari Allah. Ada orang yang sudah jungkir balik dia beribadah, tetapi yang didapatkan oleh Allah justru adalah kemarahan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ibadah tersebut. Yang pertama, tidak karena ikhlas kepada Allah, juga tidak sesuai dengan aturan sunnah Rasulnya. Oleh karena itulah makanya orang yang berilmu, ya, dia tidur, tapi dia berilmu begitu. Kenapa? Kalau orang berilmu ini bangun, dia bisa menunjuki si bodoh ini, kemudian juga memperbaiki kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya kalau tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Ini dikhawatirkan oleh setan. Walaupun dia tidur, berbahaya ini orang, ya. Tapi orang yang bodoh lagi beribadah, justru senang setan. Lakukan terus, ya. Kenapa? Karena yang dia lakukan sebenarnya bukanlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut dia lagi beribadah. Jadi ikhwati fillah, ibadah itu bukan karena niat ikhlas saja, tetapi juga satu lagi harus sesuai dengan aturannya.
Ya, sesuai dengan aturannya ini mesti pakai ilmu. Wallahu a'lam. Ya. Oh ya, sebelum apa tentang doa khusus, saya lihat lagi. Ada doa khusus ya. Sabar ini begini, dia tidak bisa mengocor sendiri. Apa kata orang Arab? As-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan dipaksa-paksakan awalnya. Kita sebenarnya tidak sabar nih, tapi ditahan gitu, ya, dilatih, itulah yang sabar. Nggak mungkin tiba-tiba dia jadi sabar saya. Mungkin ada ya satu-satu orang memang dasarnya itu dia tenang ya, orangnya. Tapi pada kebanyakan orang atau mayoritas orang mesti dipaksakan terlebih dahulu. Nah, makanya harus kita latih ya sabar itu sedikit demi sedikit. Dan dia begini. Setiap kesabaran dan mendatangkan hasil pasti akan menarik kita untuk lebih sabar lagi kan. Karena saya kemarin sabar ini berkurung di kamar sehingga saya dapat menghafal ini, menguasai ilmu ini dan bisa saya terapkan di dalam kehidupan dan juga bisa saya memberikan jawaban yang benar di lembar ujian sehingga saya dapat nilai tinggi. Dengan seperti itu kita akan terus besok saya akan sabar lagi. Semakin banyak hasil dari buah kesabaran itu kita lihat maka akan semakin sabarlah kita. Jadi pertama sekali memang harus dipaksakan terlebih dahulu ya. Kita paksakan. Makanya saya gini, saya punya doa selalu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, doa saya itu sangat manjur. Ya, di dalam apa, dan dia pendek sekali itu kan mudah dihafal. Apa doanya? Yaitu Allahumma paksakan ya. Allah paksakan. Kalau sudah dipaksakan awalnya begitu tetapi akhirnya kita akan luar biasa ya. Kita memuji memuji akan hal yang sudah kita lakukan itu nantinya. Allahu a'lam. Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Imam Al-Ghazali? Talabtul ilma li ghairillahi fa'abal ilmu illa lillah. Aku dulu awalnya menuntut ilmu itu bukan karena Allah, karena aku ingin mendapatkan uang. Ya, ingin mendapatkan ketenaran. Ternyata nanti dalam perjalanannya ilmu itu sendiri enggan untuk dituntut kecuali karena Allah. Apa maksudnya begini? Dia awalnya karena menginginkan duniawi. Ya. Kemudian setelah itu dia coba menuntut ilmu. Ternyata di dalam pelajaran pertama saja sudah innamal a'malu binniyat. Kemudian datanglah penjelasan begini. Akhirnya dia luruskan, oh ternyata niat saya ini salah. Akhirnya dia ilmu itu sendiri yang enggan untuk menyimpang. Dia lurus lagi. Alhamdulillah sekarang saya menuntut ilmu karena Allah begitu. Jadi awalnya mungkin boleh jadi ada orang seperti itu yang menyogok. Tetapi sekarang kalau siapa yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut, perbaiki saja. Tidak usah pula keluar dari universitas itu kemudian menjadi loyo, enggak. Ya, taubat saja, perbaiki. Ya, kenapa? Karena kita dalam proses. Ya, insya Allah setelah itu ilmu yang akan didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan nanti juga akan bisa menebar kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau sudah masuk ke universitas, oh tadi kita menyogok itu, jangan lakukan lagi kesalahan setelah itu. Masuk dan serius belajar di sana. Sehingga sogokan tadi itu sebenarnya adalah bukan sogokan, tetapi meraih apa yang harus menjadi hak kita. Ya. Jadi insya Allah tidak ada apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur tobat saja dan sekarang belajar dengan serius. Dapatkan ilmu yang betul-betul. Insya Allah setelah itu ilmunya akan berkah. Ya. Nah, habis ya. Thayyib ikhwati fillah rahimakumullah.
ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan profesional, dengan serius, pasti hasilnya juga sesuai dengan usaha. Apa istilah orang itu? Usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, ini mesti kita capkan di dalam diri kita, karena sunnatullahnya memang begitu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita kecewa kalau kita ingin mendapatkannya dengan cara benar dan dengan serius serta penuh ketawakalan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Zulfi Akmal CMA. Luar biasa apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini. Ini semester kedua bagi saudara di Universitas Baitur Rahmah. Kita berharap saudara mengikuti perkuliahan dengan penuh keseriusan, sukses. Kemudian adab terhadap dosen atau gurunya mungkin dijaga, karena di dalam itulah Allah mungkin memudahkan ilmu bagi kita. Kita tahu sifat dari ilmu itu seperti cahaya, dia akan mudah masuk apabila hati kita juga bersih atau jernih. Oleh karena itu, perbaikilah niat ketika memulai proses perkuliahan. Hindarkanlah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari apa yang mendatangkan ilmu. Saudara-saudara, kita akan akhiri kegiatan kajian duha pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas yang mesti saudara kerjakan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melaksanakan ini terus sampai akhir semester, termasuk nanti ketika kita kuliahnya di bulan Ramadan mungkin akan lebih menarik lagi. Baik, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Ustadz kita, Ustadz Zulfi Akmal, yang sudah menyampaikan materi. Jangan lupa diisi absensinya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.